Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilmi Haidar Anwar dengan NIM 023 1037 0311 042. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang penerapan network development life cycle dalam perancangan intranet untuk mendukung proses pembelajaran. Nah, apa sih intranet itu? Nah, intranet sebagai salah satu hasil perkembangan teknologi informasi atau TI, jika digunakan secara efektif, dapat memberikan banyak manfaat, yaitu dapat meningkatkan dampak individual seperti meningkatkan produktivitas kerja, efisien kerja, dan personal sense of accomplishment. Nah, karena kedua karakteristik tersebut dapat menentukan keberhasilan pengaplikasian dan implementasi TI ke dalam suatu organisasi, termasuk intranet. Nah, sebuah intranet tidak jauh berbeda dengan internet. Namun, intranet dibuat untuk satu kelompok pengguna yang berbeda dan memiliki keamanan atau password sehingga orang lain di luar kelompok tidak memiliki akses ke isinya. Nah, seberapa penting sih intranet itu di perguruan tinggi? Nah, pada sebuah perguruan tinggi yang berbasis pada teknologi informasi atau TI, sudah seharusnya mempertimbangkan penerapan intranet guna proses pembelajaran berbasis multimedia dengan memanfaatkan sarana dan prasarana teknologi jaringan intranet dalam rangka meningkatkan kualitas proses pembelajaran berbasis multimedia dengan pengaksesan jaringan intranet. Nah, pengguna teknologi jaringan saat ini, khususnya mahasiswa, dalam mendownload modul-modul kuliah, serta mengupload tugas terstruktur, serta dosen upload modul-modul kuliah, serta mendownload tugas terstruktur yang dikumpulkan oleh mahasiswa. Hal ini disebabkan karena belum adanya suatu jaringan intranet di masing-masing ruang perkuliahan. Nah, di sini ada fungsi intranet pada proses pembelajaran. Nah, yang pertama, intranet yang dibangun akan mengkoneksikan semua ruang kelas sehingga membantu dosen dalam proses belajar mengajar. Dan yang kedua, database yang terpusat akan membantu dosen dan dalam pengambilan data dan penyimpanan data. Ketiga, adanya integrasi data akan memberikan kemudahan bagi pimpinan untuk melihat modul kuliah dari setiap dosen. Nah, di sini ada kebutuhan non-fungsional, ada hardware dan software. Nah, di hardware ada PC atau personal komputer, switch, kabel UTP, dan komputer server. Nah, di sini ada software, operating system, Microsoft Office, web server, dan database. Nah, di sini ada desain. Nah, yang di nomor 1, gambar nomor 1, nah itu membuat perencanaan kerja serta perancangan prototipe. Desain internet, proses pembelajaran menggunakan Unfilled Modeling Language atau UML dengan memperhatikan dan mempertimbangkan kebutuhan perangkat, data, dan alur kerja sistem. Nah, di nomor 2, nah, ini mendeskripsikan use case untuk keseluruhan sistem. Nah, di mana di dalam sistem terdapat 3 pengguna yang telah diatur hak akses. Kegiatan mulai dari admin sebagai pengelola konten intranet. Nah, di mana admin melakukan login terlebih dahulu, dosen melakukan registrasi untuk mendapatkan account. Nah, setelah dosen mendapatkan account, maka dosen tersebut dapat melakukan pengelolaan biodata dosen seperti update biodata. Nah, di nomor 3 ini diagram activity admin. Diagram activity admin mengelola konten internet yang dimulai dari memilih form konten intranet dan sistem menampilkan konten intranet. Nah, pada konten intranet, admin dapat melakukan 3 aktivitas, apa saja, yaitu pertama, penambahan data, 2, perubahan data, ketiga, pembatalan. Nah, admin memilih tombol batal, maka sistem akan menampilkan form konten intranet. Nah, di gambar nomor 4,
Activity diagram mengelola biodata dosen, mendeskripsikan aktivitas yang terkait dengan proses pengelolaan update biodata dosen. Nah, kegiatannya dimulai dari dosen memilih form update biodata dosen dan sistem menampilkan form update biodata dosen. Nah, pada form update dosen, dosen mengisikan item biodata secara lengkap. Nah, di gambar nomor 5, daftar modul kuliah dan sistem menampilkan form daftar modul kuliah. Nah, pada form daftar modul kuliah, pimpinan melihat abstrak dari setiap mata kuliah. Setelah selesai melihat abstrak dari setiap mata kuliah, maka pimpinan dapat mengisikan saran, kemudian memilih tombol simpan. Nah, sistem akan memvalidasi data yang diinputkan. Nah, di sini ada beberapa kegiatan untuk memastikan jaringan internet berjalan dengan baik. Yang pertama adalah melakukan tasping. Nah, tasping bisa dilakukan apabila sudah ditentukan IP address semua komputer termasuk server. Nah, tasping dimaksudkan untuk mengetahui apakah komputer sumber dengan komputer tujuan sudah terhubung atau belum. Nah, penulis melakukan tasping dari komputer dengan IP address 192.168.100.9 ke server dengan IP address 192.168.100.1. Nah, yang kedua ada tes menjalankan web dari klien. Nah, komputer server yang ada di simulator Kisco Packet Tracer bisa digunakan untuk menyimpan file dengan format HTML. Nah, tampilan web yang dibangun dengan HTML dapat ditampilkan dari komputer klien. Pada simulasi ini, penulis membuat tampilan web sederhana di komputer server dan web ini akan ditampilkan dari komputer klien. Nah, di sini ada gambar dari tes menjalankan web dari klien tersebut. Nah, terima kasih dari presentasi dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.